hidup sehat dalam Dhamma. Guru Agung mengatakan kepada para biku, ada dua macam penyakit dalam kehidupan ini. Seseorang bisa menghindari satu penyakit, bisa saja 1 hari, 1 bulan, bahkan mungkin 1 tahun. Penyakit apa itu? Penyakit itu adalah penyakit fisik, penyakit jasmani. Sang Buddha kemudian mengulang pernyataannya. Penyakit yang kedua adalah penyakit batin. Penyakit batin sulit untuk dihindari. Bahkan untuk bisa hening, tenang, damai dalam waktu sekejap sangat sulit. Dua macam penyakit itu tentunya akan membuat kita tidak bahagia. Kita akan menderita baik ketika kita dihinggapi penyakit fisik atau jasmani maupun penyakit batin. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya untuk penyakit jasmani, penyakit fisik, seseorang bisa berobat ke dokter atau pergi berobat di rumah sakit, di klinik, atau membeli obat di apotek. Tetapi bagaimana dengan penyakit batin? Di sini saya akan lebih menekankan tentang penyakit batin. Seringkali muncul pertanyaan, Bante, saya tidak bisa tidur nyenyak. Saya mengalami kecemasan dalam kehidupan ini. Bahkan ada orang-orang yang ketika harus kehilangan menjadi menderita. Ada juga ketika harus dihadapkan dengan persoalan yang berat, mereka putus asa, bahkan menghakimi dirinya bahwa dirinya yang bersalah. Berkenaan dengan penyakit batin ini, obatnya adalah Dhamma. Gelas air dalam wadah yang berbunyi. Dari sekian banyak obat dalam kehidupan ini, Dhamma adalah obat yang paling mujarab. Jadi yang bisa menanggulangi penyakit batin adalah Dhamma. Kenapa kita merasa cemas, khawatir, berontak ketika berhadapan dengan persoalan, mengeluh ketika harus berhadapan dengan masalah? Karena kita belum bisa melepas beban yang ada dalam batin. Obatnya adalah Dhamma. Tentunya yang tekankan adalah Bhavana, atau dikenal dengan istilah meditasi. Kenapa harus Bhavana? Kenapa harus meditasi? Bhavana atau meditasi berkaitan erat dengan pikiran kita. Sesungguhnya, awal dari segalanya apa yang kita lakukan berawal dari pikiran. Ketika kita berpikir positif, maka akan menjadi positif. Ketika kita berpikir baik, maka akan menjadi baik. Oleh karena itu, batin atau pikiran harus sehat. Berusahalah untuk bhavana, mengembangkan pikiran, sekalipun itu tidak mudah, sekalipun itu sulit. Ibarat obat itu pahit, tetapi kalau menyembuhkan, kenapa tidak kita minum? Demikian pula bhavana. Orang mengatakan sulit, tidak mampu, bahkan ada orang yang stres menghadapi meditasi. Semua itu karena belum terbiasa. Hidup sehat dalam Dhamma dengan cara bhavana atau mengembangkan pikiran akan membuat kita
damai dan bahagia.